Emas, berlian, bunga mawar, atau coklat mungkin bisa membuat seseorang tersenyum. Tapi yang paling berharga sebetulnya bukan semua itu. Yang paling berharga dari kasih itu adalah waktu dan perhatian yang terfokus. Kasih itu berarti pengorbanan. Kita bisa memberi tanpa mengasihi, tetapi kita tidak bisa mengasihi tanpa memberi. Kasih sejati berarti melepaskan kenyamanan, sasaran, bahkan waktu kita untuk kepentingan orang-orang yang kita kasihi. Jadi pertanyaannya adalah, sudahkah kita memberi yang terbaik dari diri kita untuk Tuhan dan juga orang-orang yang kita sayangi? Hai, apa kabar teman-teman semua? Selamat datang kembali di kanal YouTube saya. Kali ini kita akan membahas bab 16 dari buku ini. Ini buku judulnya The Purpose of Divine Life, dan buku ini ditulis oleh Rick Warren. Dan buku ini bukan sekedar buku bacaan biasa. Buku ini adalah buku panduan kehidupan kerohanian yang sangat bagus. Dan di buku ini mengajak kita untuk menemukan tujuan hidup kita. Dan menolong kita untuk mengerti untuk apa kita ada di dunia ini. Dan setelah kita meninggal, kita ini bakalan kemana? Nah, buat kalian yang sedang ada di fase bertanya mengapa kalian ada di dunia ini, apa tujuan hidup kalian? Saya sangat merekomendasikan buku The Purpose Driven Life ini. Ini sudah ada juga dalam terjemahan bahasa Indonesianya. Beberapa kali saya jadikan buku ini sebagai kado ulang tahun untuk teman-teman saya. Dan setelah mereka baca, mereka bercerita bahwa buku ini sangat luar biasa. Buku ini mengubahkan kehidupan mereka. Mereka yang dulunya insecure, tidak punya tujuan dan harapan. Sekarang mereka punya tujuan hidup yang jelas. Dan juga mereka punya harapan akan masa depan. Nah, buat kalian yang mau dapatkan buku ini, kalian bisa dapatkan di Shopee, Tokopedia, atau juga di toko-toko buku rohani yang ada di kota kalian. Nah, khusus untuk kalian yang memberikan komentar yang bagus di dalam kolom komen dari channel ini, kalian punya kesempatan untuk dapat buku ini secara gratis dari saya. Saya akan kirim secara gratis buat kalian, khususnya yang ada di Indonesia. Jadi, kalau komentar kalian bagus, saya akan mengirimkan buku ini buat kalian. Nah, buku ini berisi 40 series. Saya sudah bahas series yang pertama sampai 15 di YouTube ini. Kalian bisa cek semuanya di YouTube ini. Dan sekarang saya akan lanjut untuk membahas series yang ke-16. Nah, judul dari series yang ke-16 ini adalah Hal yang Paling Penting. Nah, teman-teman semua, menurut Rick Warren, yang dimaksud hal yang paling penting di sini adalah kasih. Dan menurut Rick Warren, hidup kita ini adalah tentang kasih. Nah, kata-kata Rick Warren ini mengingatkan saya pada tulisan Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal 13 tentang mengapa kasih itu begitu penting. Nanti di dalam 1 Korintus pasal 13, teman-teman, kita akan menemukan pentingnya kasih. Dan di situ Paulus tulis begini, kalaupun aku diberi kemampuan untuk berbicara dalam semua bahasa manusia, bahkan bahasanya para malaikat, tetapi bila aku tidak mengasihi orang lain atau aku tidak mempunyai kasih, maka aku seperti tong kosong yang nyaring bunyinya. Mengucapkan banyak kata, tetapi sama sekali tidak bermanfaat. Dan Paulus bilang, kalaupun aku memiliki kemampuan rohani untuk menyampaikan pesan dari Allah, dan diberi pengetahuan sampai aku bisa mengerti segala sesuatu, bahkan rencana-rencana Allah yang rahasia,
juga diberi keyakinan yang besar sampai memindahkan gunung. Tetapi, kalau aku tidak mengasihi orang lain, maka semua kemampuan hebatku itu sama sekali tidak bermanfaat. Lebih lanjut Paulus bilang, kalaupun aku memberikan semua hartaku untuk orang miskin, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar sebagai kurban, tetapi kalau aku tidak mengasihi sesama, semua itu tidak ada artinya. Wow. Selanjutnya dalam 1 Korintus 13 ayat 4-8, Paulus menyebutkan sifat-sifat kasih seperti ini. Paulus bilang, sifat kasih itu sabar, murah hati, tidak iri, tidak membesarkan diri, dan tidak sombong. Kasih itu tidak berbuat kasar, tidak mengutamakan kepentingan sendiri, tidak cepat marah, dan tidak mengingat-ingat kesalahan orang lain. Kasih itu berduka cita waktu melihat orang lain melakukan yang jahat, tetapi bersuka cita waktu melihat mereka hidup sesuai ajaran yang benar. Ada beberapa teman-teman saya bilang begini, saya senang lihat orang susah, dan saya susah melihat orang senang. Itu bukan kasih. Kasih itu senang melihat hal-hal yang benar, dan sedih ketika melihat orang lain melakukan kejahatan. Kasih itu kuat bertahan menghadapi segala kesulitan. Dan kasih selalu percaya dan mengharapkan yang baik tentang orang lain. Kasih selalu tabah menanggung setiap keadaan. Dan Paulus bilang, kasih itu akan bertahan selama-lamanya. Jadi mengapa kasih merupakan hal yang penting? Sebetulnya ada dua alasan. Yang pertama, karena kasih itu akan bertahan selama-lamanya, seperti yang Paulus bilang tadi, bahwa kasih tidak berkesudahan. Alasan yang kedua, kenapa kasih penting? Karena Allah adalah kasih. Jadi Tuhan yang kita sembah itu adalah kasih. 1 Yohanes pasal 4 ayat 8 menulis, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Kalimat berikut dikatakan, sebab Allah adalah kasih. Nah, selanjutnya berikut ini saya bakalan bagikan beberapa pelajaran-pelajaran penting dari buku ini, khususnya di series ke-16 ini. Dan saya harap ini menolong kita semua. Yuk, mari kita simak sama-sama. Yang pertama, kasih adalah inti dari hidup kita. Nah, hidup yang sejati adalah hidup yang dipenuhi dengan kasih. Tanpa kasih, segala pencapaian dan tindakan kita tidak berarti. Jadi kasih itu adalah fondasi dari setiap perintah Tuhan dan inti dari hubungan kita dengan sesama. Pertanyaannya, mengasihi itu mudah apa sulit? Nah, di dalam buku ini, Rick Warren menulis, belajar untuk mencintai tanpa mementingkan diri sendiri itu bukanlah tugas yang mudah. Artinya mengasihi orang lain dengan menempatkan kepentingan orang lain di atas kepentingan diri kita, itu sebenarnya bukan hal yang mudah. Karena itu bertolak belakang dengan sifat-sifat kita yang lebih senang mementingkan diri sendiri. Nah, karena itu kita ini diberikan kesempatan seumur hidup untuk belajar mengasihi. Nah, pelajaran kedua yang bisa kita dapatkan dari sini adalah kasih tidak dapat dipelajari dalam kondisi terisolasi. Sekali lagi, kasih tidak dapat dipelajari dalam kondisi terisolasi. Nah, di sini menurut Rick Warren, kasih itu tidak bisa kita pelajari dalam kondisi kita terisolasi sendiri di dalam sebuah ruangan atau berpindah tinggal di hutan sendirian. Kita harus berada di sekitar orang lain untuk belajar dan mengembangkan keterampilan untuk mengasihi. Nah, terkadang
Kita harus ada di sekitar orang-orang yang menjengkelkan, orang-orang yang tidak sempurna, dan orang-orang yang sering menimbulkan frustasi. Tujuannya sebenarnya supaya kita ini dapat mengembangkan keterampilan untuk mengasihi. Nah, yang ketiga, kasih harus menjadi prioritas utama dalam hidup kita. Kasih itu harus menjadi prioritas. Karena tanpa kasih, hidup kita tidak berarti. Hubungan baik dengan Tuhan maupun sesama merupakan tujuan hidup yang paling penting. Lebih dari sekedar prestasi, jabatan, popularitas, atau harta kekayaan yang kita punya. Kasih itu adalah dasar dari segala perintah Tuhan. Dan itu harus menjadi fokus utama dalam setiap aspek kehidupan kita. Bukan sekedar suatu yang diselipkan dalam jadwal kita. Kasih harus menjadi prioritas utama dalam kehidupan kita. Nah, kesibukan adalah musuh terbesar bagi hubungan kita. Antara hubungan kita dengan Tuhan maupun hubungan kita dengan sesama kita. Kita menjadi sibuk dengan mencari nafkah, melakukan tugas, membayar tagihan, dan mencapai sasaran-sasaran kita yang kita buat. Seolah-olah semua itu adalah tujuan hidup. Tetapi bukanlah demikian. Tujuan hidup kita adalah belajar mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama kita. Nah, pelajaran yang keempat yang kita dapatkan adalah waktu adalah ekspresi kasih yang terbaik. Sekali lagi, waktu adalah ekspresi kasih yang terbaik. Nah, kasih sejati itu mengharuskan kita untuk memberi terutama waktu kita. Kasih bukan hanya soal memberi materi, tetapi juga memberi waktu, perhatian, pengorbanan untuk orang lain. Nah, di buku ini Rick Warren menulis, arti penting dari sesuatu dapat diukur dengan berapa banyak waktu yang kita investasikan di dalamnya. Semakin banyak waktu yang kita berikan untuk sesuatu, semakin kita mengungkapkan arti penting dan nilainya untuk kita. Jadi jika kita ingin mengetahui prioritas seseorang, perhatikanlah bagaimana ia memakai waktunya. Nah, waktu adalah pemberian yang paling berharga untuk kita. Karena kita hanya memilikinya secara terbatas. Kita dapat memperoleh uang lebih banyak, tetapi kita tidak dapat memperoleh waktu lebih banyak. Jika kita memberikan waktu untuk seseorang, kita memberikannya sebagian dari kehidupan kita yang tidak akan pernah kita peroleh kembali. Waktu kita adalah kehidupan kita. Karena itulah pemberian terbesar yang dapat kita berikan kepada seseorang adalah waktu kita. Tidak cukup bagi kita untuk hanya mengatakan bahwa sebuah hubungan memang penting. Tetapi kita harus membuktikannya dengan menginvestasikan waktu kita di dalamnya. Kata-kata saja tidak cukup dan tidak ada artinya. Alkitab menulis dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 18 dikatakan, anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah kita, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Sekali lagi dikatakan, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan, tindakan. Tindakan dalam apa? Dalam kebenaran. Jadi hubungan itu memerlukan waktu dan usaha. Dan cara paling baik untuk mengejak kasih adalah waktu. Dengarin ini teman-teman semua. Ekspresi terbaik dari kasih adalah waktu. Kasih dan cinta sejati tak hanya diungkapkan lewat kata-kata, tetapi juga lewat waktu yang kita beri untuk orang lain. Kalau kita berkata kita mengasihi Tuhan, atau kita berkata bahwa kita mengasihi pasangan kita mengasihi anak-anak kita mengasihi istri, suami, kita mengasihi komunitas sel di gereja kita. Pertanyaan sederhananya adalah, sudahkah kita memberikan waktu untuk semua itu? Atau jangan-jangan
hanya sekedar kata-kata. Kasih yang terbaik dapat dilihat dari seberapa banyak waktu yang kita investasikan untuk orang lain. Memberikan waktu adalah cara kita menunjukkan perhatian dan cinta yang sejati. Pertanyaannya, jadi sudahkah kita meluangkan waktu untuk Tuhan dan juga untuk mereka yang kita sayangi hari ini? Sekarang pelajaran kelima. Perhatian yang terfokus adalah ungkapan kasih yang tulus. Sekali lagi, pelajaran kelima yang kita dapatkan dari buku ini adalah perhatian yang terfokus adalah ungkapan dari kasih yang tulus. Kasih yang tulus, kasih yang sejati bukanlah tentang apa yang kita berikan atau lakukan untuk orang lain, tetapi seberapa banyak kita rela memberikan diri, perhatian, dan fokus diri kita sendiri kepada mereka. Di buku ini Rick Warren menulis, banyak orang seringkali merasa sudah cukup dengan menyediakan apa yang dibutuhkan oleh keluarga mereka. Tapi apa yang sebenarnya mereka inginkan? Selain dari semua tadi kebutuhan, sebetulnya mereka menginginkan keberadaan Anda yang seutuhnya. Mereka membutuhkan mata Anda, telinga Anda, waktu Anda, perhatian Anda, semuanya. Tidak ada yang bisa menggantikan kehadiran dan perhatian penuh dari seseorang yang kita cintai. Berlian, bunga mawar, emas, atau coklat mungkin bisa membuat seseorang tersenyum. Tetapi kasih yang paling berharga adalah perhatian yang terfokus. Kasih itu berarti pengorbanan. Dan Yesus memberi teladan terbaik dengan memberikan dirinya untuk kita. Ingat, kita bisa memberi tanpa mengasihi. Tetapi kita tidak bisa mengasihi tanpa memberi. Kasih sejati berarti melepaskan kenyamanan, sasaran kita, bahkan waktu kita untuk kepentingan orang lain. Memprioritaskan mereka di atas kepentingan kita. Pertanyaannya sekarang adalah, sudahkah kita memberi yang terbaik dari diri kita untuk orang-orang yang kita sayangi? Coba renungkan dan pikirkan sejenak. Sekarang pelajaran yang keenam yang kita dapatkan dari bab 16 atau series ke-16 dari buku ini adalah waktu yang terbaik untuk mengasihi adalah sekarang. Sekali lagi, waktu yang terbaik untuk mengasihi adalah sekarang. Mengapa waktu yang terbaik untuk mengasihi adalah sekarang? Jawabannya karena kita tidak tahu berapa lama kita akan memperoleh kesempatan untuk mengasihi. Situasi berubah, orang meninggal, anak-anak bertumbuh, dan mereka akan pergi merantau menjauh dari kita. Kita tidak mempunyai jaminan akan hari esok. Jadi jika kita ingin menyatakan kasih, lakukanlah sekarang. Jangan menunda-nunda untuk mengasihi. Kasih tidak bisa ditunda-tunda. Karena kita tidak tahu berapa lama kesempatan untuk mengasihi akan ada lagi. Jadi kita harus segera menunjukkan kasih kita saat ini dan sekarang juga. Sekali lagi, jangan menunda-nunda. Waktu terbaik untuk melakukan kasih adalah saat ini dan sekarang juga. Sekarang pelajaran yang ketujuh yang kita bisa dapatkan dari series ke-16 ini adalah mengasihi Tuhan dan sesama adalah tujuan hidup kita. Teman-teman semua, tujuan hidup kita bukanlah hanya untuk mencapai kesuksesan duniawi, tetapi tujuan hidup kita yang sejati adalah mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. Tentu kalian masih ingat pesan Yesus di dalam Injil, bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu,
segenap kekuatanmu dan segenap akal budimu. Yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi inilah tujuan hidup kita, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. Jadi mengasihi adalah kunci hidup yang paling bermakna. Dan seharusnya itu menjadi fokus utama kita dalam setiap aspek kehidupan. Dengan memahami dan menerapkan pelajaran-pelajaran ini, kita dapat hidup dengan tujuan yang lebih jelas dan mengarahkan hati serta tindakan kita untuk mencintai lebih dalam, baik kepada Tuhan maupun kepada sesama kita. Sebelum saya menutup sesi ini, berikut ini ada beberapa pertanyaan refleksi untuk kita renungkan sejenak. Pertanyaannya, dengan siapakah kita perlu melewatkan waktu lebih banyak? Apakah yang perlu kita coret dari jadwal kita agar kita bisa meluangkan lebih banyak waktu untuk membangun hubungan kasih dengan Tuhan dan sesama kita? Dan pengorbanan apa yang perlu kita lakukan untuk mengasihi Tuhan dan sesama kita? Teman-teman semua, menjalani hidup yang terbaik adalah mengasihi. Dan ekspresi yang terbaik dari kasih adalah waktu. Dan waktu yang terbaik untuk mengasihi adalah sekarang. Bukan besok, bukan lusa, atau bukan nanti. Tetapi sekarang dan saat ini. Hai, semoga penjelasan tentang kasih ini bisa memberi pemahaman yang lebih mendalam. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, supaya kita bisa terus berbagi konten-konten yang bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kalian semua.